Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik di rumah. Hari ini kita melaksanakan MOOC atau masa orientasi pramuka. Walaupun kita daring, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita semua untuk selalu beraktivitas. Baiklah adik-adik, kakak akan membahas tentang pendidikan kepramukaan. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas itu tentang pengertian pendidikan kepramukaan. Di sini pengertian pendidikan kepramukaan itu ada 3. Yang pertama, pendidikan kepramukaan adalah proses pendidikan yang melengkapi pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar pendidikan kepramukaan dan metode pendidikan kepramukaan dengan sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Yang kedua, yaitu pendidikan kepramukaan itu proses pendidikan sepanjang hayat menggunakan tata cara kreatif, rekreatif, dan edukatif dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Yang ketiga, pengertian pendidikan kepramukaan adalah kegiatan pendidikan kepramukaan merupakan kegiatan di alam terbuka atau outdoor activity yang mengandung 2 nilai, yaitu nilai formal atau nilai pendidikannya, itu pendidikan watak, dan nilai material, yaitu nilai penggunaannya praktis. Nah, selanjutnya ada juga fungsi pendidikan kepramukaan. Di sini pendidikan kepramukaan juga memiliki 3 fungsi. Di antaranya, pertama, permainan atau game yang menarik, menyenangkan, dan menantang serta mengandung pendidikan bagi peserta didik. Yang kedua, pengabdian bagi anggota dewasa, dan fungsi yang ketiga yaitu alat pembinaan dan pengembangan generasi muda bagi masyarakat. Itu adik-adik pengertian pendidikan kepramukaan dan fungsi pendidikan kepramukaan. Selain memiliki fungsi, pendidikan kepramukaan juga memiliki sifat, yaitu memiliki 7 sifat. Nah, di antaranya 1, terbuka. Nah, sifat terbuka ini dapat didirikan di seluruh Indonesia dan diikuti oleh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Yang kedua, sifat universal, di mana sifat universal ini tidak terlepas dari idealisme, prinsip dasar, dan metode pendidikan kepramukaan sedunia. Sifat yang ketiga yaitu memiliki sifat sukarela, di mana sifat sukarela ini memiliki arti tidak ada unsur paksaan, kewajiban, dan keharusan untuk menjadi seorang anggota gerakan pramuka. Yang keempat, memiliki sifat patuh dan taat terhadap semua peraturan dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, memiliki sifat non-politik. Yang keenam, sifatnya religius. Dan yang terakhir, yaitu memiliki sifat persaudaraan. Nah, selanjutnya, dalam kegiatan pendidikan kepramukaan ini selalu terjalin 5 unsur terpadu. Di antaranya yaitu ada prinsip dasar kepramukaan, kemudian ada metode kepramukaan, selanjutnya ada kode kehormatan pramuka, kemudian moto gerakan pramuka, dan yang terakhir kiasan dasar pramuka. Nah, baiklah adik-adik, nanti kelima poin ini akan kita bahas satu persatu ya. Nah, itulah
sifat pendidikan kepramukaan yang ada di negara kita. Nah, adik-adik, kita lanjutkan lagi ya materinya. Mudah-mudahan adik-adik semua masih semangat untuk mengikuti MOOC. Sekarang kita bahas tentang prinsip dasar kepramukaan. Nah, kepramukaan ini memiliki 4 prinsip dasar. Di antaranya, yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Dan yang ketiga, peduli diri dan pribadinya. Yang terakhir, taat kepada kode kehormatan pramuka. Nah, itu adik-adik yang harus kita jaga ya, prinsip dasar kepramukaan kalau kita menjadi seorang anggota pramuka. Oke, kita lanjutkan dengan metode kepramukaan. Nah, kepramukaan juga memiliki metode ya. Di antaranya yaitu 1, pengamalan kode kehormatan pramuka, kemudian belajar sambil melakukan, sistem bergu, kemudian kegiatan yang menantang dan menarik serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani anggota muda. Selanjutnya, kegiatan di alam terbuka, kemudian kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan, kemudian sistem tanda kecakapan, kemudian sistem satuan terpisah antara anggota putra dan untuk putri, dan yang terakhir yaitu kiasan dasar. Baiklah adik-adik, itu adalah prinsip dasar kepramukaan dengan metode kepramukaan. Selanjutnya ada kode kehormatan pramuka. Nah, di sini kita bahas kode kehormatan pramuka dari setiap tingkatan. Pertama, mulai dari kode kehormatan pramuka siaga. Itu terdiri atas Dwi Satya dan Dwi Dharma. Yang kedua, kode kehormatan pramuka penggalang yang terdiri atas Tri Satya, Pramuka Penggalang, dan Dasa Dharma. Yang ketiga, kode kehormatan pramuka penegak dan pandega yang terdiri atas Tri Satya Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dan Dasa Dharma. Yang keempat, kode kehormatan pramuka dewasa yang terdiri atas Tri Satya anggota dewasa dan Dasa Dharma. Nah, itu adik-adik pengenalan tentang kode kehormatan pramuka dari semua tingkatan, ya, dari 4 tingkatan, mulai dari tingkat siaga, kemudian penggalang, kemudian penegak, dan juga dewasa ya. Walaupun adik-adik semua nanti masuknya ke tingkat penggalang, tapi tidak ada salahnya adik-adik semua mengetahui kode kehormatan dari tingkatan-tingkatan yang ada dalam pramuka. Oke, kita lanjutkan. Itu moto gerakan pramuka. Moto gerakan pramuka ini merupakan bagian terpadu proses pendidikan untuk mengingatkan setiap anggota gerakan pramuka bahwa setiap mengikuti kegiatan berarti mempersiapkan diri untuk mengamalkan kode kehormatan. Kemudian, moto gerakan pramuka itu adalah Satyaku Kudharmakan, Dharmaku Kubaktikan. Itu tentang pengenalan tentang moto gerakan pramuka. Nah, mudah-mudahan setelah adik-adik semuanya menyimak ya materi-materi setiap materi dalam pendidikan kepramukaan nanti lebih tahu lagi ya tentang kepramukaan.
Kita lanjutkan dengan pengertian kiasan dasar. Nah, dalam kepramukaan juga ada kiasan dasar. Apa sih kiasan dasar itu? Nah, kita bahas di sini. Kiasan dasar adalah ungkapan yang digunakan secara simbolik dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Penyelenggaraan kepramukaan dikemas dengan menggunakan kiasan dasar yang menarik, menantang, dan merangsang, disesuaikan dengan minat, kebutuhan, situasi, dan kondisi anggota muda. Itu pengertian kiasan dasar. Nah, kita bahas juga di sini kiasan dasar apa saja sih kiasan dasar dari tingkatan-tingkatan dalam pramuka. Kita bahas di sini satu persatu. Mulai dari siaga. Siaga itu memiliki kiasan dasar masa menyiagakan masyarakat dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda dalam merintis kemerdekaan, dan ditandai dengan kebangkitan nasional 20 Mei 1908. Yang kedua, tingkat penggalang. Nah, kiasan dasar pada tingkat penggalang itu adalah masa menggalang persatuan dan kesatuan pemuda Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Selanjutnya, penegak. Nah, penegak ini memiliki kiasan dasar masa menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Yang selanjutnya, kiasan dasar untuk Pandega. Ya. Kiasan dasar Pandega adalah masa memadegani, mengelola pembangunan dan mengisinya. Selanjutnya, pembina. Nah, kiasan dasar untuk pembina adalah membina bangsa dan negara. Selanjutnya, kiasan dasar untuk andalan adalah para pengurus yang bisa diandalkan. Nah, itu adik-adik ya, kiasan dasar yang awalnya adik-adik belum tahu tentang kiasan dasar. Di sini kakak telah memaparkan tentang kiasan dasar, dan setiap tingkatan dalam pramuka memiliki kiasan dasar. Baiklah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan dengan istilah gerakan pramuka dan pramuka. Nah, gerakan pramuka adalah nama organisasi yang merupakan wadah proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. Pendidikan kepramukaan itu sendiri adalah nama dari kegiatan anggota gerakan pramuka. Di samping itu, kata pramuka juga dapat diartikan sebagai praja muda karana, yaitu rakyat muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang berusia antara 7 sampai dengan 25 tahun dan berkedudukan sebagai peserta didik, yaitu sebagai pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Kelompok anggota yang lain yaitu seperti pembina pramuka, kemudian andalan, pelatih, pamongsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Itu jadi istilah-istilah dalam gerakan pramuka dan pramuka. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan terakhir, yaitu mengenai pramuka penggalang. Kenapa kakak di sini menjelaskan tentang pramuka penggalang? Karena adik-adik semua masuknya pada pramuka penggalang, karena usia SMP itu usia antara 11 sampai 12 tahun, masuknya pada pramuka
penggalang. Apa sih pengertian dari pramuka penggalang? Ini, pramuka penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya anggota pramuka tingkat penggalang berusia antara 1 sampai dengan 15 tahun. Nah, itu adik-adik ya tentang pramuka penggalang. Jadi adik-adik semua yang berada di tingkat SMP itu yang usianya di antara 11 sampai 15 tahun itu masuknya pada pramuka penggalang. Oke adik-adik, kita sudah mengikuti MOOC dari awal sampai akhir tentang pendidikan kepramukaan ya. Nah, sekarang saatnya kita untuk relax, ya, untuk happy karena dalam pramuka itu harus happy. Nah, kakak di sini membuat sebuah lagu, nanti akan kakak nyanyikan, silahkan dengarkan, karena nanti di akhir ada tugas untuk adik-adik semua ya. Nah, judulnya reggae. Gonna, 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 mamaku reka, mamaku reka, mamaku reka, gonna, 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 mamaku reka. Kukuai, 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 di sini tiada susah, di dalam berpramuka, di dalam berpramuka, di dalam berpramuka, ku senang, ku senang, ku senang, la 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 la, reggae reggae boom boom, reggae reggae boom boom, la 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 la, reggae reggae boom boom, reggae reggae boom boom, la 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 la, reggae reggae boom boom, reggae reggae boom boom, teret teret teret. Itu adik-adik ya, syair lagunya seperti itu. Silahkan nanti kalian hafalkan di rumah. Setelah hafal, kemudian tugasnya kirim video ke kakak Japri, kalian nyanyikan lagu reggae ini ya. Kalian silahkan bergantian dengan temannya untuk membuat video. Jadi video kalian itu harus terlihat muka sedang menyanyikan lagu ini. Oke? Nah, adik-adik di rumah, mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan hari ini dalam MOOC tentang pendidikan kepramukaan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kedepannya kita pandemi sudah usai, kita bisa bertatap muka kembali dalam kegiatan kepramukaan, dan nanti akan kita tes lagu ini ketika kita sudah bisa bertatap muka. Oke adik-adik, kiranya dari kakak penyampaian materi sampai di sini saja. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.